Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan jangan pernah keluar rumah kalau tidak ada urusan yang penting. Dan tetap jaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitas. Baik teman-teman, di channel saya kali ini saya akan menjelaskan materi bilangan tingkat SD beserta contoh-contoh soal bilangan tingkat SD bertaraf Olimpiade Siswa Nasional. Baik itu soalnya nanti 3 berbahasa Indonesia dan 2 lagi tipe soal yang berbahasa Inggris, tetapi yang bertaraf nasional. Baik teman-teman, langsung saja ya teman-teman, simak channel saya dan penjelasan saya tentang materi bilangan. Di sini teman-teman, pasti teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu bilangan. Di sini teman-teman, bilangan itu pengertiannya adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Apa tadi teman-teman? Suatu konsep apa tadi teman-teman? Suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan digunakan untuk apa ya teman-teman? Untuk pencacahan dan pengukuran. Baik teman-teman, itu dia definisinya tadi. Jadi di dalam bilangan itu banyak jenisnya teman-teman. Apa aja jenis bilangan? Ada dia bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan nol, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit. Itu dia teman-teman. Ada lagi bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner. Selain itu teman-teman, ada juga bilangan kompleks. Nah, di sini akan saya tuliskan teman-teman macam-macam bilangan atau jenis-jenis bilangan. Sebentar ya teman-teman. Di sini agak sulit membuka spidol. Macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan. Apa sih tadi teman-teman macam-macam bilangannya? Yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan asli, ya, bilangan asli. Yang ketiga bilangan apa lagi? Bilangan cacah. Yang keempat bilangan apa lagi teman-teman? Bilangan nol. Yang kelima bilangan apa lagi teman-teman? Ya, bilangan genap. Yang keenam bilangan apa lagi teman-teman? Iya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Setelah bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit. Bilangan komposit. Setelah bilangan komposit, bilangan apa lagi yang ada? Bilangan rasional, bilangan irasional.
bilangan irasional. Setelah bilangan irasional, bilangan apa lagi teman-teman? Ya, bilangan real, bilangan imajiner. Setelah bilangan imajiner, bilangan yang terakhir, bilangan kompleks. Baik teman-teman, di sini kita memiliki 13 macam bilangan. Nah, bilangan bulat contohnya, pasti teman-teman tahu contoh bilangan bulat, baik itu 0, min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya, itu merupakan bilangan bulat. 1, 2, 3 sampai seterusnya itu merupakan bilangan bulat. Itu merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Contoh bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Apakah 0 merupakan bilangan asli? Tidak. Di sini teman-teman harus ketahui 0 itu tidak merupakan bilangan asli ya teman-teman. Yang ketiga, contoh bilangan caca. Bilangan berapa saja teman-teman? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan caca itu apa teman-teman? Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat positif dan bilangan 0. Sudah? Himpunan bilangan bulat positif dan bilangan 0. Tadi di bilangan bulat kita tidak memakai 0 karena 0 itu bukan merupakan bilangan bulat. Tetapi di bilangan caca 0 itu dipakai. Itu merupakan bilangan caca. Itu dia contohnya teman-teman. Bilangan 0 berarti 0 saja. Lanjut kita bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8 sampai seterusnya, itu merupakan bilangan genap. Sudah? Selanjutnya kita masuk ke dalam bilangan ganjil. Apakah 2 bilangan ganjil? Tidak. Yang bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 10, 9, 11, itu merupakan bilangan ganjil ya teman-teman. Bilangan prima contohnya apa definisi dari bilangan prima teman-teman? Bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun. Contohnya seperti 2 tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun. 2 harus dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2 sama dengan 1. 3 tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun melainkan 1 dan 3. Selain itu 5 tidak bisa dibagi bilangan apapun melainkan bilangan dia sendiri dan 1. 5 bagi 5 1, 5 bagi 1 5. Seperti itu teman-teman bilangan prima. Bilangan komposit itu bilangan seluruh bilangan asli kecuali 1 dan tidak termasuk dalam bilangan prima. Contohnya teman-teman 4, 6, 8, 9, 10 itu merupakan bilangan komposit. Seperti definisinya, seluruh bilangan asli kecuali 1. Jadi teman-teman, itu dia bilangan komposit. Untuk selanjutnya bilangan rasional teman-teman. Bilangan rasional. Apa yang teman-teman ketahui tentang rasional? Rasional itu yang kelihatan, yang tampak, ya kan teman-teman. Tapi di sini untuk bilangan definisinya adalah semua bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Kita misalkan A, misalkan B, A per B dengan anggota A dan B merupakan anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4. Pokoknya dia tidak merupakan bilangan bulat. 1 per 4, 3 per 4, 6,
5/4, seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke bilangan selanjutnya, bilangan irasional. Bilangan irasional yang tidak tampak ya kelihatannya teman-teman. Tapi untuk definisi bilangan di sini, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Gitu teman-teman. Kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 sampai seterusnya. Itu dia teman-teman. Misalnya akar 4. Kita contohkan aja bilangan irasional. Akar 4 ya teman-teman. Akar 4 itu sama dengan 2. Bisa dibagi. Akar berapa lagi teman-teman? Berarti ini bukan termasuk bilangan irasional karena dia bisa dibagi. Contohnya lagi berapa teman-teman? Akar berapa lagi? Akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Ini bukan bilangan irasional ya teman-teman. Sudah. Lanjut kita ke bilangan selanjutnya, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan, kalau kita ketahui real itu yang nyata, yang tampak, yang kelihatan gitu kan teman-teman. Tapi untuk definisi bilangan di sini, bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi bilangan real ini gabungan dari bilangan rasional dan irasional tadi teman-teman. Kita contohkan 0, 1/4, 2/4, akar 2, akar 5 itu merupakan bilangan real. Jadi untuk bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Lanjut kita teman-teman, bilangan imajiner. Bilangan imajiner di sini teman-teman, definisinya bilangan yang mempunyai sifat T kuadrat atau sifatnya itu kuadrat. Contohnya teman-teman, seperti inverse. Contohnya T kuadrat sama dengan 1. Contoh bilangan imajiner teman-teman. Ini dia contoh bilangan imajiner. Lanjut kita ke contoh bilangan kompleks teman-teman. Bilangan kompleks, sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus ketahui dulu definisinya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang bentuk A tambah BI, di mana A dan B bilangan real dan I bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks ini gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner teman-teman. Itu mungkin dia jenis-jenis bilangan, dan contohnya tadi sudah saya jelaskan barusan teman-teman. Kita masuk ke poin B-nya teman-teman. Masih di materi bilangan juga ya teman-teman. Poin B-nya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Apa saja sih operasi bilangan bulat? Kemarin atau di channel saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang aljabar. Operasi aljabar sudah dibahas. Apa saja operasi aljabar? Operasi penjumlahan, operasi dasarnya, operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, itu operasi dasarnya. Untuk bentuknya, untuk sifatnya sifat komutatif, sifat hasil, sifat asosiatif, distributif, sudah dibahas di channel sebelumnya kan teman-teman. Baik, di sini untuk operasi bilangan bulat kita juga menggunakan operasi dasar aljabar. Contohnya teman-teman, operasi bilangan bulat. Kita menggunakan operasi penjumlahan,
pengurangan, setelah itu perkalian, baru pembagian. Sama saja seperti operasi dasar aljabar, kita menggunakan itu juga teman-teman. Jadi di sini kita memiliki operasinya, tetapi kita juga memiliki prinsipnya. Bagaimana prinsip di dalam bilangan ini menggunakan operasi dasar matematika tadi. Kita contohkan ya teman-teman. Kita contohkan. Kita contohkan aja teman-teman. Contohnya 5 dikurang 8, ya kan teman-teman, sama dengan, kita contohkan 5 dikurang 8 sama dengan 5. 5 dikurang 8 sama dengan 5. Kita tambahkan lagi ya teman-teman, karena ini hanya pengurang saja. Kita buat operasi satu lagi, penjumlahan. Kita tambahkan dengan min 8. Berapa hasilnya teman-teman? Ya, hasilnya sama dengan min 3. Nah, sini teman-teman, 5 dikurang 8 sama dengan 5 ditambah min 8. Hasilnya min 3. Kenapa seperti itu teman-teman? Nah, di sini teman-teman, yang perlu kita garis bawah ini yang kita lihat. 5 di sini positif nilainya. Kita tambahkan dengan negatif 8. Hasilnya min 3. Pasti teman-teman sampai sini sudah paham semuanya. Lanjut kita teman-teman. Jika tandanya sama, angka tinggal kita jumlahkan ya teman-teman. Tandanya mengikuti aja gitu. Kita contohkan. Contoh yang kedua ya teman-teman. Langsung aja ke sini. Contoh yang kedua, kita menggunakan contoh 8 ditambah 5 sama dengan 13 kan teman-teman. Baru min 5 dikurang 6. Min 5 dikurang 6 sama dengan min 5 ditambah berapa teman-teman? Tambah min 6. Berapa dapatnya teman-teman di sini? Dapatnya min 11. Sama tidak dia konsepnya teman-teman? Min 5 dikurang min 6 sama nggak dengan min 5 ditambah min 6? Di sini tandanya sama. Ini yang saya maksud dengan tanda sama ya teman-teman. Negatif dikurang negatif. Bisa kita tambahkan, hasilnya min 11. Min 5 dikurang 6 sama dengan min 5 ditambah min 6 sama dengan min 11. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita perkalian bilangan bulat. Tadi kita hanya menggunakan contoh penjumlahan, sekarang perkalian. Di sini kita menggunakan perkalian bilangan bulat ya teman-teman. Kita contohkan aja. Contoh yang gampang-gampang aja teman-teman. 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita menggunakan konsep operasi dasar perkalian. Tetapi di sini yang perlu teman-teman ingat, jika tandanya min 5, kasih tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, dikali dengan min 6, hasilnya 30. Negatif dikali negatif teman-teman. Pasti sampai sini teman-teman sudah paham dan sudah pernah mempelajari ini di kelas, di bangku sebelumnya. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga, operasinya operasi pembagian bilangan bulat. Nah, bagaimana operasi pembagian ini teman-teman pada bilangan bulat? Kita contohkan aja. Tadi di sini kita balikkan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Ini operasi pembagian. Sudah teman-teman, jika negatif min 30 dibagi min 6, apa hasilnya teman-teman? Hasilnya di sini sama dengan 5 juga teman-teman.
perlu teman-teman ingat di sini kalau pembagian sama konsepnya dengan perkalian. Negatif dikali negatif sama hasilnya positif 5. Sudah teman-teman, lanjut kita lagi masuk ke pembahasan yang ketiga, sifat-sifat operasi bilangan. Sifat-sifat operasi bilangan ya teman-teman. Ini tadi poin A definisi, poin B operasi bilangan bulat, poin C kita masuk ke dalam sifat-sifat operasi bilangan. Sifat-sifat operasi bilangan ya teman-teman. Di sini kita memiliki sifat-sifat sama dengan sifat aljabar kemarin yang sudah kita bahas, atau aljabar yang di channel saya sebelumnya sudah kita bahas. Sifat distributif, sifat komutatif, sifat asosiatif, itu masuk ke dalam sifat-sifat operasi bilangan. Contohnya sifat distributif ya teman-teman. Distributif. Sini sifat distributif kita ambil awal. Contohnya A ditambah B dikali dengan C. A ditambah B dikali dengan C. Sorry teman-teman, spidolnya agak susah sedikit, macet. A ditambah B dikalikan dengan C. Nah, apa hasilnya teman-teman? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, berarti kalau gitu kita kalikan dulu. A dikali C, maka kita dapatkan ya A dikali C dengan B dikali C. Ini dia teman-teman, distributif. Sudah, ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangan seperti itu juga, tinggal ganti tanda kurang saja. Sudah teman-teman, itu sifat distributif. Masuk kita ke sifat komutatif. Sifat komutatif di sini teman-teman, seperti yang sudah kita bahas, komutatif itu pertukaran tempat atau pertukaran. Kita misalkan A-nya ya teman-teman, A dan B, A tambah B sama dengan B ditambah A. Itu juga pengurangan teman-teman. Setelah sifat komutatif, sifat asosiatif akan kita bahas juga. Nah, untuk di sifat asosiatif ini teman-teman, sama seperti operasi dasar matematika, operasi dasar aljabar. Maksudnya teman-teman, sorry ya teman-teman. Maksudnya di sini A ditambah B, A ditambah B kita tambahkan lagi dengan C. Nah, asosiatif. Bagaimana caranya teman-teman? Berarti kita dapatkan A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C. Begitu juga pengurangannya teman-teman. Nah, setelah itu masuk kita sifat yang keempat. Sifat yang keempat, ini sifat yang pertama ya teman-teman, distributif. Yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif. Yang keempat, sifat yang keempat, contohnya A ditambah A sama dengan 2A. A tambah A sama dengan 2A. Begitu juga pengurangannya teman-teman. Tetapi yang perlu teman-teman ingat di sini yang berlaku untuk penambahan saja atau penjumlahan saja. Sifat yang kelima teman-teman, sifat yang kelima ini A dikali B, kita kalikan A dikali B nanti, tapi untuk penulisannya berbeda teman-teman. Di sini yang perlu teman-teman ingat, A dikali B itu penulisannya sama dengan ini, A kali B, itu aja. Cuman penulisan aja yang berbeda. Itu untuk di sifat yang kelima. Sifat yang keenam, perkalian. Jadi perkalian ini teman-teman sama seperti itu juga. Nah, ini penulisannya berbeda, A kuadrat. Nah, tadi 2A ya kan teman-teman. Kalau di sini A kuadrat, A ditambah A 2A. Kalau di perkalian A dikali A, A kuadrat.
Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya masuk kita ke sifat yang ketujuh, A ditambah B kuadrat. Nah, maka kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat gitu teman-teman. Gabungannya A kuadrat ditambah apa teman-teman? B ditambah dengan B kuadrat. A ditambah dengan B. Sorry teman-teman. Kuadratkan. Maka kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah AB. Gitu ya teman-teman. Atau 2AB. Nah, seperti itu teman-teman. Sifat yang ke-8 sama juga seperti itu teman-teman. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan B kuadrat. Di sini sifat yang ke-8 kita menggunakan operasi pengurangan ya teman-teman. Operasi pengurangan ini di sini dia penting ya teman-teman. Kita dapatkan dia nanti penjumlahan dan pengurangan hasilnya teman-teman. Sama dengan A ditambah B dikurang A dikurang B. A. Kenapa seperti itu dia teman-teman? Karena di sini konsepnya ini kali positif dikurang positif dikali negatif, maka kita dapatkan hasilnya negatif. Makanya ini negatif atau pengurangan. A dikali A kuadrat, B dikali B, B kuadrat. Sudah paham sampai sini teman-teman? Ya, so pasti teman-teman pasti paham semuanya. Masuk kita operasi khususnya. Di sini ada operasi khususnya teman-teman. Nah, masuk kita ke operasi khusus. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih definisi dari operasi khusus. Di sini operasi khusus adalah operasi hitung yang didefinisikan secara khusus. Gitu teman. Jadi operasi khusus ini didefinisikan secara khusus gitu. Jadi tidak berlaku secara umum. Masuk aja langsung kita ke contoh. Contohnya teman-teman kita ambil dia contohnya A dan B. Jika A teman-teman kita kuadrat B, A kuadrat B teman-teman di sini didefinisikan sebagai A kuadrat B sama dengan apa teman-teman? Tadi sudah kita bahas A dikurang B dibagi dengan 2. Nah, gini dia teman-teman. Jadi yang ditanya di sini berapakah 31? Jadi di sini teman-teman ditanya teman-teman berapakah 31 bintang 9 atau bintang 3 itu teman-teman. Ini contoh ya teman-teman. 31 bintang 9 bintangkan dengan 3. Seperti contoh kita pada aljabar kemarin teman-teman yang menggunakan bintang. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti ini dia teman-teman. Jadi jawabannya kita jawab ya teman-teman. Dari contohnya 31 bintang 9 kan teman-teman, kita bintangkan lagi dengan 3. Bagaimana cara menjawabnya teman-teman? Cara menjawabnya kita kurangkan dulu. Terlebih dahulu. 31 dikurang 9. Ya kan teman-teman? 31 kita kurangkan dengan 9. Kita bagi dengan 2. Kan di sini bagi 2 tadi teman-teman. Kita bagi dengan 2. Setelah kita bagi dengan 2, kita bintangkan lagi dengan 3. Sudah teman-teman, ini bukan kuadrat tapi 3. Kita bintangkan dengan 3. Setelah itu berapa kita dapatkan? 31 dikurang 9, 22. Dibagi dengan 2. Langsung aja masuk ke dalam kurung ya teman-teman. Kita bagi dengan 2. Bintangkan dengan 3. Berapa dapatnya teman-teman? 22 dibagi 2. Dapatnya 11 bintang 3.
Sudah 11 bintang 3. Kita buat juga lagi. Ini dia 11 dikurang B. 11 ini jadi B. 11 dikurang 3 sama dengan berapa dia teman-teman? 11 dikurang 3. Kita bagikan 2 lagi teman-teman. Jangan lupa kita bagi 2 lagi. Nah, kita bagi 2 lagi. Sudah berapa dia teman-teman? 11 dikurang 3 dapatnya 8. 8 dapat kita bagikan lagi dengan 2. Sudah teman-teman, kita dapatkan 4 hasil akhir. Seperti itu teman-teman. Sampai sini teman-teman pasti paham. Lanjut kita teman-teman. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu hasil bagi. Itu tadi poin C, hasil poin C tadi dia sifat-sifat operasi, poin D operasi khusus, poin E hasil bagi. Kita akan membahas poin E hasil bagi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui pembagian, perkalian, di sini tentunya dapat menghitung hasil bagi. Contohnya saja 6 dibagi 3, 12 dibagi 4, dan lain-lain. Jadi gitu teman-teman. Masuk aja kita ke contohnya ya teman-teman. Kita contohkan hasil bagi ini. Contohnya kita contohkan aja lah 15 atau 13 lah teman-teman. Atau berapa? 13 saja lah teman-teman. 13 sama dengan 4 dikali 3. 4 dikali 3 ini sama dengan 12. Kita tambahkan dengan 1. Maka dapatnya 13. Jadi kita memiliki bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti apa teman-teman? Bentuk umumnya kita tarik aja definisi ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya A sama dengan P dikali H. Kita tambahkan dengan S. Ini dia bentuk umumnya ya teman-teman. Bentuk umumnya. Sudah teman-teman, setelah kita dapatkan bentuk umumnya, maka kita buat keterangannya. A ini bilangan, ya kan teman-teman. P ini apanya teman-teman? Bilangan pembagi. H ini teman-teman, apa dia hanya? H ini bilangan hasil bagi. S ini bilangan sisanya. Sudah teman-teman, sudah kita dapatkan. Masuk kita ke contoh ke poin yang ke-6. Poin yang ke-6 kita akan bahas tentang KPK dan FPB. Jadi teman-teman, untuk perkalian, pembagian itu pasti berbaur dengan yang namanya KPK dan FPB. KPK itu kelipatan faktor persekutuan terkecil. FPB itu faktorisasi persekutuan terbesar. Bukan KPK itu ya teman-teman. KPK yang di Komnas HAM, KPK yang di negara kita, tetapi KPK pada bilangan gitu. Bukan Komisi Pemberantas Korupsi, tapi kelipatan faktor persekutuan terkecil. Baik teman-teman, di sini sebelum kita membahas FPB dan KPK, terlebih dahulu kita perlu mengetahui faktorisasi prima. Nah, di sini dia teman-teman, faktorisasi prima yang seperti apa yang harus kita ketahui. Faktorisasi prima, apa itu definisi faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah penjabaran suatu bilangan P menjadi perkalian bilangan prima jadi.
main kau sendiri. Penjabaran bilangan prima adalah penjabaran suatu bilangan P menjadi apa dia teman-teman? Menjadi perkalian bilangan prima. Sudah seperti itu teman-teman. Nah, lanjut kita lagi teman-teman. Masuk kita ke faktor persekutuan terbesar. Nah, sudah saya jelaskan tadi, faktor persekutuan terbesar itu adalah seperti apa dia teman-teman. Contohnya di sini adalah FPB. FPB jika A dan B bilangan bulat, jika A dan B bilangan bulat teman-teman, dan sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesarnya yaitu dari A dan B diberi simbol AB. Itu dia teman-teman. Masuk aja langsung kita ke contoh. Contoh aja langsung ya teman-teman, biar teman-teman paham. Contoh dari yang pertama yaitu carilah KPK dan FPB. Carilah KPK dan FPB dari 12 dan 16, atau dari 14 dan 18 ya teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana caranya teman-teman? 14. Berarti kalau gitu perkalian dari 14, perkalian 1 tidak ada, perkalian 1 kali 14 sebanyak 14 kali. 2 juga. Kalau 3 dia teman-teman, dia tidak bisa karena dia 15 nanti ujung-ujungnya. Kalau dia di sini yang teman-teman ingat, di sini dia perkalian ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan perkalian. Kalau 14, 2 dikali 2 dikali 2, 2 kali 2 4, dikali dengan 2 lagi 8, dikali dengan 2 lagi teman-teman. Kalau gitu 8 kita dapatkan, atau 12 kita ganti teman-teman, 12 dan 16. Kalau 12 dia teman-teman 2 dikali 2 4, ya kan teman-teman. Kita kalikan aja langsung dengan 3, sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat dikali dengan 3 teman-teman. Kalau 16 bagaimana teman-teman? 16 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 4, kita kalikan lagi dengan 2, 8. Sudah teman-teman, 8 kita kalikan lagi dengan 2, 8 kali 2 16, maka dapatnya 2 2 2, berarti 2 pangkat 4. Ini dia faktorisasinya. Berarti teman-teman, kita dapatkan dia faktorisasi dari 12 dan 16 yaitu 2 kuadrat dikali 3 dan 2 pangkat 4 teman-teman. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Di sini pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah poin G, bilangan. Bilangan apa teman-teman? Bilangan Romawi. Di sini pasti teman-teman tahu bilangan Romawi itu bilangan apa aja gitu. Bilangan Romawi itu mulai dari 1 bilangan Romawinya 1, 2 bilangan Romawinya 2, garis 2 teman-teman, 3 garis 3, 4. Nah, 4 di sini teman-teman sama seperti jam pada jam gadang itu angka Romawinya garis dengan huruf V. 4 sampai seterusnya, 5 V aja. Kalau 6 dia teman-teman kebalikannya, 7. Kalau 7 V garis 2, 7 sampai 10 aja ya teman-teman. 8
V garis 3 9. Kalau 9 dia di sini teman-teman X aja. Kalau 10 X kasih garis 1 10. Oh ya, sedikit saya review lagi kembali di KPK dan FTB. Jadi kita dapatkan tadi di sini. Jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Ya kan teman-teman? FPB-nya adalah 4. FPB-nya di sini kita dapatkan 4. Sudah teman-teman. KPK-nya, bagaimana cara mencari KPK-nya? Cari yang sama pangkat terbesar dari sisanya. Contohnya seperti ini. Jadi KPK-nya teman-teman 24 dikali 3. 24 dikali 3 kan teman-teman sama dengan 16 dikali 3. 48. Jadi KPK-nya adalah 48. Kenapa kita dapatkan 24 teman-teman? Karena di sini kita cari mana dia pangkat yang terbesar dengan sisanya. Kita kalikan dengan sisanya. Sisanya tadi 3. Mungkin itu dia pembahasannya teman-teman. Pembahasan dari bilangan. Lanjut saja kita masuk ke contoh teman-teman. Contoh. Contoh di sini teman-teman, kita memiliki 3 contoh berbahasa Indonesia dan 2 contoh berbahasa Indonesia dan 2 contoh berbahasa Inggris yang bertaraf nasional dengan tingkatan materi siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baik teman-teman, masuk kita ke contoh pertama. Kita diketahui A sama dengan 2, kita buat teman-teman, diketahui A sama dengan 2222. Berikutnya dan bilangan 2022B ya, teman-teman. Sudah teman-teman. Setelah itu bagaimana caranya? Kita memiliki 2004 digit yang habis dibagi berapa teman-teman? 72 atau 9 dikali 8. Ini yang akan kita selesaikan teman-teman. Soal pertama. Bagaimana cara menjawabnya teman-teman? Itu langkah pertamanya. Teman-teman, kita harus mengetahui dulu bagaimana langkah pertamanya. Langkah pertamanya kita cari dulu 72 tadi. 72 sama dengan 9 dikali 8. Ya kan teman-teman? Kita dapatkan ya 9 dikali 8. Maka di sini di sini yang perlu teman-teman ingat, di sini kita jumlahkan dia. 9 dikali 8 72. Kita kalikan dengan 72 lagi. Maka dapatnya nanti 1679. Sudah teman-teman, ini trik and trip N-nya teman-teman. Berarti kalau seperti itu yang kita ketahui tadi A 2222 dan bilangan 2222B ya kan teman-teman. Kalau seperti itu langkah selanjutnya 2 dikali B. 2 dikali B teman-teman berarti 0 2. Setelah itu berapa lagi teman-teman? 4 6 8 sampai seterusnya. Berarti di sini bilangan genap kita gunakan teman-teman. Maka
Maka di sini teman-teman, maka 2 kali B teman-teman. 2 dikali B itu teman-teman kita dapatkan dia 20, 22, 24. Di sini bilangan kecilnya aja kita ambil dulu tadi kan teman-teman. 2 kali B 0, 2, 4, 6, 8. 2 kali B lagi selanjutnya 0, 20, 22, 24, 26, 28 sampai seterusnya. Maka yang kita ambil di sini teman-teman bilangan 2022-nya. 2022. Bilangan 22-nya kita bagikan dengan 8. Sudah teman-teman? Kita bagikan dengan 8 semuanya. Maka kita dapatkan B-nya sama dengan 4. Sudah teman-teman. Untuk mencari